Halo teman-teman, Sobat LQ Pamo Indonesia. Kita ketemu kembali dengan channel YouTube LQ Pamo Indonesia. Nah teman-teman, pasti teman-teman sudah memperhatikan ya, sudah menonton video kami, yaitu analisis video pertama untuk MNCN, yaitu yang fokusnya membahas masalah company profile dan bisnis yang dikelola atau dijalankan oleh MNCN. Nah ini adalah video kedua sekaligus video terakhir ya teman-teman untuk pembahasan MNCN berkaitan dengan finansialnya, valuasi, aspek manajemen, dan hal-hal lain yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mengambil sebuah keputusan. Oke teman-teman, apakah Anda sudah siap? Let's go! Oke teman-teman, mari kita lanjutkan analisa saham yang ketiga, yaitu dengan emiten MNCN ya teman-teman, PT Media Nusantara Citra Tbk, dengan sektor perdagangan, jasa dan investasi, subsektor advertising, printing dan perangkatnya. Ini adalah video bagian kedua sekaligus bagian terakhir untuk analisa MNCN ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share supaya Anda sekalian mendapatkan video yang terbaru dan terupdate ya, terbaik dari kami. Mari kita lanjutkan teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu aspek finansial dari MNCN ini. Berdasarkan data yang kami himpun 10 tahun terakhir teman-teman, ini didapatkan tingkat pertumbuhan masing-masing parameter ya. Kami sengaja buat yang lengkap begini supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang holistik tentang perusahaan ini teman-teman, karena ini adalah emiten media. Kalau Anda masih baru mungkin membaca annual reportnya saking ramenya mungkin bisa bingung teman-teman. Nah teman-teman, CAGR revenue itu bertumbuh 5,56% per tahun, CAGR net profitnya 12,44%, CAGR EPS-nya 12,41%, CAGR aset 8,08%, CAGR aset lancar 3,92%, CAGR utang itu 4,47%, CAGR utang lancarnya itu minus 1,93%. CAGR beban pokok itu 1,82%, CAGR laba operasi 10,6%, CAGR CFO 16,37%, CAGR return earning itu 26,2%, CAGR working capital itu sekitar 7,78%, CAGR ekuitasnya 10,14%, dan CAGR book value-nya 10,14%. Nah teman-teman, pada beberapa tahun belakangan kami melihat peningkatan GPM ya, gross profit margin dari MNCN ini, dari yang biasanya di level 50-an% menjadi melonjak jadi 60-an%. Nah jadi kita akan membandingkan data 10 tahun terakhir dengan data 5 tahun terakhir ya teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan gambaran sebetulnya perusahaan ini mengalami apa sih sebetulnya. Di dalam data 5 tahun terakhir ya, berdasarkan data 5 tahun terakhir teman-teman, itu bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir ya, didapatkan pertumbuhan masing-masing kira-kira seperti ini. Ini adalah data pertumbuhan 5 tahun terakhir ya teman-teman. CAGR revenue-nya 5,33% menurun atau down. CAGR net profit-nya itu 12,92%, itu meningkat atau up. CAGR EPS 13,0% up, CAGR aset itu 4,28% itu down, CAGR aset lancarnya minus 0,23% itu down, kemudian CAGR utangnya itu 1,58% itu down, CAGR utang lancarnya itu 15,53% itu up. Nah kami melihat teman-teman, MNCN ini mengalami pertumbuhan hutang lancar yang cukup besar ya dalam 5 tahun terakhir ini bila dibandingkan dengan 10 tahunnya. Nah, di sini ya, ini mesti di notes ini teman-teman. Kemudian CAGR beban pokok itu 1,16% itu down, CAGR laba operasi 8,28% itu down, CAGR CFO-nya 6,59% itu down, CAGR return earning 10,12% itu up. Berarti laba ditahannya makin besar dalam waktu-waktu belakangan ini ya teman-teman. Nah biasanya laba ditahan ini kebutuhannya adalah untuk ekspansi. Nah jadi Anda bisa melihat ya teman-teman, kebutuhan ekspansi dari perusahaan ini itu dari laba ditahan dan juga hutang-hutang jangka pendek.
Itu sumbernya ya teman-teman. CAGR working capital itu minus 3,84%, itu down. CAGR ekuitasnya 5,54%, itu down. CAGR book value-nya 5,54%, itu down. Jadi teman-teman, baik data 5 tahun terakhir maupun 10 tahun terakhir itu dua-duanya menunjukkan bahwa MNCN secara umum sebetulnya adalah perusahaan yang bertumbuh ya. Dan pertumbuhan laba bersihnya juga masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat ini CAGR net profit atau CAGR EPS-nya ini masih 2 digit ya, masih di rentang 12-13% per tahun. Ini masih bagus ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Jadi teman-teman, ada beberapa kesimpulan yang kita bisa tarik dari melihat ya, dari hasil melihat atau membandingkan data-data 5 dan 10 tahun terakhir tadi. Yang pertama, dalam 5 dan 10 tahun terakhir, kita melihat tadi bahwa CAGR revenue-nya lebih besar dari CAGR bahan pokok. Ini maksudnya ada harapan potensi kenaikan laba sehingga EPS akan meningkat dan akhirnya harga saham akan meningkat pula ke depannya secara organik. Iya dong ya teman-teman. Jadi pertumbuhan penjualannya jauh lebih besar daripada pertumbuhan beban pokoknya. Berarti rentang labanya kan besar ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, baik dalam 5 tahun terakhir maupun dalam 10 tahun terakhir kita melihat bahwa CAGR EPS-nya sama-sama 2 digit. Itu tadi yang kami katakan teman-teman, di atas 12%. Berarti ada potensi kenaikan harga sahamnya masih besar, tinggal masalah waktu saja. Oke, yang ketiga, pertumbuhan aset total masih jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan hutang totalnya. Yang keempat, pertumbuhan return earnings pada 10 tahun terakhir 26,2%, sementara dalam 5 tahun terakhir itu 10,12%. Berarti proses ekspansinya dalam 5 tahun terakhir ini itu tidak segencar 10 tahun belakangan. Begitu ya teman-teman. Kemudian pertumbuhan book value-nya juga mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir ini bila dibandingkan dengan 10 tahun terakhir ya teman-teman. Baru kemudian yang keenam, pertumbuhan penjualan atau revenue dalam 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan sekitar 4,14% bila dibandingkan dengan penjualan 10 tahun belakangan. Hutang lancarnya mengalami pertumbuhan yang cukup besar dalam 5 tahun belakangan ini bila dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Itu yang kami katakan tadi teman-teman ya. Kemudian beban pokok dalam 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan sebesar 36,27%. Ini tentunya sangat signifikan sekali dalam hal peningkatan pertumbuhan labanya. Kemudian laba bersih per sahamnya alias earning per share atau EPS pun terlihat memang meningkat dalam 5 tahun belakangan ini sebesar 4,8% dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Jadi teman-teman, akibat beban pokok ini dalam 5 tahun terakhir itu ditekan sebesar 36,27%, maka laba per sahamnya pun meningkat sebesar 4,8%. Tapi jangan lupa, ini dilakukan dalam konteks ekspansinya dalam 5 tahun terakhir sudah berkurang ya teman-teman. Nah, jadi dari sini berarti perusahaan dalam 5 tahun belakangan ini teman-teman itu giat-giatnya melakukan penghematan atau efisiensi beban perusahaan sehingga menjadi lebih efisien. Jadi bebannya ditekan, kemudian efeknya laba per sahamnya meningkat. Padahal proses ekspansinya menurun. Ini berarti menunjukkan performa manajemen yang cukup baik. Itu sebetulnya maksudnya teman-teman, walaupun nanti kita bahas lagi. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 kemarin tahun 2020, yaitu di harga saham 910 ya. Ketika kami membuat video ini harga sahamnya 910 teman-teman. Aset lancarnya itu 8.183,763 billion, aset tak lancar 10.210,113 billion, jumlah aset total 18.393,876 billion, hutang lancar 2.040,802 billion, hutang tak lancar 2.845,319 billion, jumlah hutang total itu 4.886,121 billion, working capital 6.142,97 billion. Nah, teman-teman, cash-nya adalah 699,968 billion, market cap-nya itu 12.990 billion, fixed asset 5.650,341 billion. Jadi kalau kita bagi cash bagi market cap itu sekitar 5,4% dan fixed asset dibagi market cap itu sekitar 43,5%. Sebetulnya ini dua angka ini menunjukkan sudah terlalu kecil ya, teman-teman.
Alangkah baiknya misalnya fixed asset dibagi market cap itu misalnya lebih dari 100%. Jadi masih cukup menarik ya teman-teman. Penjualan kuartal 2 kemarin itu 3.966,93 billion. Ini kalau disetahunkan teman-teman ini sekitar 7.900 ya. Nah kalau dibandingkan dengan year on year dengan tahun 2019 ini besar kemungkinan ini turun 5% nanti di akhir tahun ini. Tetapi ini kan baru proyeksi ya, aktualitanya kan kita belum tahu teman-teman. Nah laba kotornya itu sekitar 2.478,51 billion atau 62,47%. Laba bersihnya itu 956,216 billion atau 24,10% ya teman-teman. Kemudian kita melihat cash rasionya 38,9%, current ratio 401%, quick ratio 259%. Jadi semua ini parameternya menunjukkan cukup baik ya teman-teman. Oke, coba kita lihat ya teman-teman, kita bandingkan data khusus tahun 2019 dengan 2020. Ini dari segi revenue-nya ada penurunan minus 6,7% year on year ini ya teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan pertengahan tahun 2020 ini ya dibandingkan dengan pertengahan tahun 2019, nah Anda bisa melihat sumber-sumber pemasukan atau penjualan pendapatan perusahaan ini dari iklan ya. Dari iklan itu menurun 10% ya, dari iklan digital itu naik 26%, non-digital itu menurun 14%, konten menurun 11%, dan lain-lainnya itu naik 8%. Jadi, kalau kita melihat juga kuartal per kuartal atau key on key, itu kalau kita melihat juga terjadi penurunan ya teman-teman antara Q2 2020 dengan Q2 2019. Itu menurun cukup besar, 2 digit semua ini teman-teman. Nah, ini besar kemungkinan teman-teman karena perusahaan-perusahaan atau konsumen-konsumen dari si MNCN ini ya, konsumennya yaitu perusahaan-perusahaan itu mengerem budget iklannya. Oleh sebab apa? Oleh sebab sekarang lagi pandemi COVID-19 teman-teman. Kalau Anda perhatikan hampir semua sektor akibat pandemi COVID-19 ini terkena dampaknya. Jadi kita juga harus melihat bahwa penurunan ini ya teman-teman, ini penyebabnya apa. Jadi kita harus bisa mengerti. Jadi supaya kita tidak langsung subjektif atau negative thinking ya teman-teman, kita harus melihat penyebabnya. Nah teman-teman, Anda lihat bahwa gross profit margin dari MNCN ini sangat besar ya, 60-an% teman-teman. Kalau Anda masih ingat video kami yang lalu, itu BMTR itu GPM-nya itu sekitar 48% kalau tidak salah. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan net income marginnya ya, atau net marginnya dari MNCN ini masih sangat baik ya, di atas 20-an% ini, malah ada 35% ini waktu kuartal 2 2020. Jadi singkat cerita bahwa secara NPM perusahaan ini masih sangat bagus. Nah, Anda masih ingat kan waktu kita membahas BMTR itu NPM-nya itu hanya di kisaran 10-an% saja. Jadi ini tuh luar biasa ya teman-teman tingkat profitabilitasnya. Nah teman-teman, selain itu kita coba mundur 1 tahun ke belakang dari 2019, coba kita lihat 2018. Nah ini kita melihat teman-teman bahwa penjualannya dari 2018 ke 2019 ternyata meningkat 12% ya. Jadi peningkatan yang luar biasa. Nah jadi dari sini teman-teman kita bisa melihat bahwa 2020 ini memang semata-mata karena pandemi corona. Jadi kalau Anda misalnya mau bersabar ketika ekonomi nanti pulih, ini laba dari MNCN ini juga atau revenue-nya juga pasti mengalami pertumbuhan. Karena memang ini sudah tuntutan zaman ya teman-teman. Orang beriklan lewat televisi atau lewat online. Ini sudah zamannya. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan. Ini penjelasan-penjelasan Anda bisa nanti baca ya teman-teman. Digital itu apa, konten itu apa, non-digital advertising bagaimana, others ya. Supaya kita bisa maju untuk hal yang berikutnya. Nah teman-teman, coba kita lihat dari laporan keuangan kuartal 2 kemarin 2020, aspek-aspek lainnya ya teman-teman. Debt to equity ratio-nya atau DER-nya itu 38,90%. Kemudian ROE-nya 15,22%, ROA-nya 10,39%, faktor betanya itu 1,79 ya. Jadi maksudnya
up and down-nya biasanya kalau lebih dari 1, ini akan selalu lebih besar ya. Selalu lebih besar dari IHSG. Jadi kalau misalnya, biasanya loh ini teman-teman, misalnya IHSG naik 100 poin, maka saham yang beginian mungkin naik lebih dari 100 poin. Begitu pula kalau IHSG turunnya 100 poin, nah saham ini juga akan turun lebih dari 100 poin. Kira-kira begitu definisi faktor beta ya teman-teman. GPM-nya itu 62,48%, OPM-nya 36,66%, NPM-nya 24,10%. Jadi Anda bisa melihat dari GPM ini, economic mode-nya itu cukup kuat ya teman-teman. Kemudian dari segi OPM ke NPM ini kita bisa melihat ya, dari 3 parameter ini, production cost-nya 23,82%, operational cost-nya 14,56%. Jadi total biaya itu 38,38%. Sebetulnya total cost ini ya, 38% ini teman-teman, ini termasuk cukup besar, bahkan lebih besar bila dibandingkan dengan total cost BMTR yang hampir 35% saja pada video yang lalu kalau teman-teman ingat ya. Namun karena MNCN ini berhasil memperoleh GPM 60% lebih, maka NPM-nya pun masih cukup besar, masih cukup menarik. Itu yang kami katakan di waktu video BMTR ya teman-teman. Jadi sisa NPM ini masih cukup menarik bagi kita ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Coba kita perhatikan rata-rata margin MNCN ini dalam 5 dan 10 tahun terakhir ya teman-teman. Dalam 10 tahun terakhir GPM rata-rata 57,10%, OPM rata-rata 34,98%, MPM rata-rata itu 22,93%. Dalam 5 tahun terakhir GPM rata-rata 60,17%, OPM rata-rata 36,45%, dan NPM rata-ratanya 22,76%. Jadi meskipun terjadi peningkatan GPM, coba Anda lihat ya, dalam 5 tahun terakhir meningkat nih GPM-nya ya, itu yang kami bilang tadi di depan. Dalam 5 tahun terakhir tampaknya itu lebih ke arah untuk mengantisipasi cost atau beban yang semakin besar. Baik itu production cost maupun operational cost, sebab tidak berhasil meningkatkan NPM-nya. Coba Anda lihat NPM-nya yang ada malah berkurang ya, masih turun dikit. Jadi dapatlah kita katakan bahwa MNCN ini NPM-nya di rentang 22,76 sampai 22,93%. Masih jauh lebih besar dari NPM BMTR yang hanya rata-ratanya 10% dalam 10 tahun terakhir. Jadi teman-teman, apakah Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa MNCN itu lebih bagus dari BMTR? Ya, coba Anda renungkan sendiri ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan ya. Bagian ketiga adalah dari segi valuasi. Harga saat kami buat konten ini adalah 910 ya per lembar. Mari kita lihat teman-teman, PBV-nya 1,03, PER-nya 6,79. Kami cek per industrinya rata-rata 12,55%. Kemudian PSR-nya 1,64. Kemudian price to cash flow ratio 8,61, enterprise value per EBITDA 3,47, EPS secara tahunan 134, PEG 0,55 kali. Jadi secara valuasi ini masih cukup murah sebetulnya teman-teman semuanya ya, tapi kalau kita bandingkan dengan induknya atau holdingnya BMTR itu, ini sebetulnya MNCN ini sudah lebih mahal. Apakah MNCN ini lebih diminatin sehingga market cap-nya lebih besar? Kita tidak tahu. Kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Jadi market mengapresiasi sepertinya MNCN ini lebih bagus dari BMTR. Kira-kira begitu. Kemudian intrinsic value itu sekitar 1.800 kami hitung. Dengan demikian margin of safety atau MOS-nya pada harga saat ini 910 adalah 49,44%. Minimalnya 30%. Artinya, bagi Anda yang ingin masuk saat ini masih cukup aman. Atau kalau Anda mau menunggu di margin of safety 50% juga masih boleh. Berarti Anda menunggu di harga 900 itu juga masih boleh. Nah, apalagi kalau Anda dapat di bawah 900, lebih bagus lagi ya teman-teman. Oke, kemudian mari kita cek aspek manajemennya ya teman-teman. Yang keempat, yang pertama adalah cek masalah efisiensi penggunaan aset. Fix asetnya 5.650,341 billion, cashnya 699,968 billion, CFO-nya 754,499 billion. Jadi terlihat bahwa untuk setiap aset fixnya itu Rp1 hanya mampu menghasilkan 0,12 rupiah cash dan 0,13 rupiah CFO ya. Artinya emiten ini sebetulnya sangat tidak efisien dalam menggunakan asetnya, sama seperti BMTR ya. Emiten ini ternyata adalah CIC
atau capital intensive company, berarti boros atau padat modal ya teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk sejarah catatan pembagian dividen, kita melihat data di sebelah ini teman-teman, ini dari website BI ya, bahwa sejak listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juni 2007, ada beberapa kali absen dalam membagi dividen kepada investor, yaitu tahun 2008, tahun 2015, tahun 2018, 2019, tahun 2020 ini kita belum tahu karena nanti RUPS-nya tanggal 26 bulan 8 tahun 2020. Ini belum RUPS ya teman-teman. Kemudian aspek ketiga, coba kita lihat modal awal tambah modal disetor perusahaan ini adalah 1427,610 billion tambah 2602,069 billion. Totalnya 4029,679 billion. Pemupukan laba kami melihat dari laporan keuangan itu secara total 11.638,810 billion atau 289% selama 13 tahun sejak listing, atau sekitar 895,29 billion per tahun. Berarti return on investment-nya sekitar 22,23% per tahun. Ini sangat baik teman-teman, very good untuk industri iklan ya, industri media, perusahaan media ya teman-teman. Saldo laba ditahan itu per 31 Desember 2019 itu 10.682.594 billion. Saldo laba ditahan pada tanggal ya, bukan tahun ini, kami mohon maaf, 30 Juni 2020 itu 11.638,810 billion, meningkat 8,96%. Dengan kata lain, tahun 2020 ini sepertinya besar kemungkinan return earnings-nya ya, itu persentasenya akan turun karena CAGR return earning kan 26,2. Jadi kalau misalnya ini disetahunkan mungkin sekitar 17,92. Jadi mungkin akan sedikit turun ya teman-teman, sekali lagi karena pandemi Covid. Oke, kita masuk lagi lebih jauh. Yang keempat, masalah insider trading teman-teman. Ini penting. Kami melihat bahwa pemegang saham pengendali perusahaan ini yaitu BMTR juga secara aktif melakukan buy and sell trading sahamnya sendiri yaitu MNCN teman-teman. Sepanjang tahun 2020 ini, sejak 14 April 2020 saja, BMTR sebagai pengendali itu sudah sell saham MNCN sebesar 819.610.800 lembar saham dan sudah buy sebanyak 173.480.800 lembar saham. Nah, penjualan saham paling besar tahun ini dilakukan tanggal 11 Juni 2020 itu sebesar 533.179.000 lembar saham di harga 960. Jadi Anda mengerti kan teman-teman kenapa harga saham MNCN ini nggak bisa tembus-tembus di atas 1000. Karena ya seperti ini modelnya ya. Bandarnya alias pemegang saham pengendalinya melepas saham sebegini banyak ya. Terakhir kali sell itu pada tanggal 4 Agustus 2020 sebanyak 11.900.000 lembar saham di harga 850. Jadi sejak 22 Juni 2020 sampai 2 Juli 2020 itu buy berturut-turut dengan total semuanya 80.637.800 lembar saham dan sudah dijual berturut-turut dari 7 Juli 2020 sampai 4 Agustus 2020 sebesar 25.115.100 lembar saham. Artinya si BMTR, si pengendali ini masih hold paling tidak 55,5 juta lembar saham lagi sejak buy tanggal 22 Juni 2020 yang lalu. Nah, teman-teman, siap-siap ya. Ini kemungkinan si MNCN melalui BMTR ini mungkin lagi nunggu siapa yang masuk duluan, harga naik mungkin ke level 950 atau 1000 seperti itu, dia akan lepas ini pelan-pelan ya teman-teman ya, yang masih sisa ya 55 juta ini. Jadi hati-hati ya teman-teman. Oke, teman-teman. Kemudian yang kelima yang kita harus perhatikan, reg issue atau private placement. Ini ada pengumuman yang kami coba screenshot tampilkan kepada Anda bahwa tanggal 27 Agustus nanti, berarti minggu ini ya, ini si MNCN ini akan private placement teman-teman. 600 juta lembar saham di harga 855. Jadi kami rasa ini harga saham MNCN ini masih akan turun dulu di bawah 900 mungkin ya dalam beberapa waktu ke depan. Pada tanggal 27 Agustus 2020 nanti ya teman, private placement. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman biasanya investor retail kurang suka. Karena apa? Karena saham-saham mereka akan mengalami terdelusi namanya kepemilikannya. Ya teman-teman, jadi ya seperti itulah. Inilah MNCN ya teman-teman. Kemudian
kita lihat juga teman-teman kebiasaan-kebiasaan right issue atau private placement tadi. Selain itu ternyata ada kebiasaan seperti ini juga untuk emiten ini ya. Anda bisa lihat EMSOP dan ESOP ya, ini sering melakukan hal-hal seperti ini. Sebetulnya BMTR juga begitu teman-teman, hanya saja yang lalu kami tidak tampilkan. Kebiasaan ESOP dan EMSOP conversion. Nah, ini sebetulnya apa sih? Nah, kita lihat ya teman-teman. EMSOP adalah Management Stock Option Program. Ya, itu adalah program kepemilikan saham yang diberikan perusahaan kepada direksi dan dewan komisaris dalam rangka kompensasi kepada mereka. Kemudian sedangkan ESOP itu Employee Stock Option Program adalah program kepemilikan saham yang diberikan perusahaan kepada karyawan-karyawannya sebagai bentuk kompensasi perusahaan kepada pegawainya, ya. Nah, EMSOP ataupun ESOP, teman-teman, itu ditujukan untuk memberikan penghargaan sebetulnya kepada seluruh manajemen dan karyawan atas kontribusinya yang membantu meningkatkan performa perusahaan. Tapi, teman-teman, bila perusahaan itu bertumbuh dan harga sahamnya pun naik, tentu ESOP dan EMSOP ini akan menguntungkan bagi para penerimanya tentunya, bukan? Tapi demikian pula sebaliknya, bila harga sahamnya justru babak belur alias jeblok, akan merugikan para penerimanya tentunya, kan? Dan hal ini sebetulnya sudah diatur oleh OJK. Jadi supaya emiten itu tidak sesuka hatinya membuat ESOP dan EMSOP ya, teman-teman. Ya, mari kita lanjutkan. Teman-teman, ada beberapa catatan-catatan lain yang kami kira penting untuk kita perhatikan ya. Kami sertakan di sini karena MNCN ini agak unik ya. Nah, yang pertama, teman-teman, MNCN ini secara aktif melakukan investasi di saham ya. Pada tanggal 20 Juni 2020 tercatat total investasinya di saham itu 1,271 ya, 1,271 triliun. Tidak jelas di perusahaan mana, tapi cuman dikatakan di keterangannya hanya dikatakan seperti ini. Perusahaan dan anak perusahaan memiliki investasi pada perusahaan startup, equity link, dan pengembangan digital platform. Masing-masing ya sebesar ini ya, 1,271236 triliun dan 1,47276 triliun ya pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019. Jadi si MNCN ini memegang saham cukup besar ya dari perusahaan-perusahaan ini, teman-teman. Oke ya. Kemudian teman-teman, yang kedua dari laporan cash flow pendanaan terlihat bahwa capex MNCN ini Q2 20 ini sangat kecil. Hanya sebesar 35,270 juta, berarti 35 miliar ya, 35,27 miliar dari CFO-nya yang sebesar 754.499 miliar, sekitar 4,7% saja ya per kuartal 2. Kemudian kami juga cek per 31 Desember kemarin itu hanya 9,33%. Jadi DER-nya juga kecil ya teman-teman, 38,90%. Jadi berpotensi memberikan dividen secara rutin ya teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman, kita coba lihat masalah buyback ya. Sampai dengan 30 Juni 2020 ini perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham perusahaan atau buyback sebanyak 1.896.8.200 lembar saham. Banyak sekali ini teman-teman. Ini adalah saham treasury ya, dengan biaya perolehan sebesar 3 triliun lebih yang disajikan sebagai saham diperoleh kembali yang mengurangi ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi memang MNCN ini terlihat sering buyback ya teman-teman. Kita juga nggak mengerti kenapa ya dilakukan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, yang keempat ada resiko pasar ya. Resiko pasar, industri media di Indonesia sebetulnya terus menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan ekonomi negara yang positif, ditandai oleh konsumsi domestik yang kuat dan kenaikan dalam profil investasi. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, teman-teman, sepertinya akan berdampak juga kepada pendapatan perusahaan, at least tahun ini ya teman-teman. Tapi kami perkirakan tahun depan pasti semuanya ya mudah-mudahan membaik ya teman-teman. Kemudian yang kelima, manajemen resiko mata uang asing. Sebagian pembelian program dan peralatan siaran menggunakan nilai tukar mata uang asing, import maksudnya teman-teman, terutama mata uang US dollar dalam transaksinya. Tapi walaupun demikian, transaksi pembelian atau pembayaran dalam mata uang asing tidak berdampak signifikan bagi grup. Ya, tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019. Hampir semua penempatan deposito berjangka dalam mata uang asing adalah bersifat on call.
dan bersifat jangka pendek. Jadi dengan demikian grup memiliki resiko mata uang asing yang tidak signifikan atas fluktuasi mata uang asing. Jadi pintar juga ya teman-teman ini manajemen perusahaan ini, karena mereka selalu belanjanya keluar atau import. Jadi mereka sudah memikirkan bagaimana untuk meredam yang namanya resiko kurs ya teman-teman. Nah ini bagus ini, hal-hal seperti ini. Nah kemudian teman-teman, mari kita lihat yang keenam, seberapa liquidkah saham MNCN ini, atau seberapa tinggikah animo, minat investor di dalam membeli saham ini. Ya, kita lihat ikhtisar sahamnya dari annual report teman-teman sepanjang tahun 2019. Coba kita lihat sepanjang tahun 2019 dulu ya. Nah, Anda lihat di sini volume transaksi sahamnya. Oke, coba kita ambil rata-ratanya ya. Sepanjang tahun 2019 yang pada waktu 2019 itu teman-teman, kami lihat bahwa pendapatannya itu growth sebetulnya 12,22%. Dan net profitnya pun itu growth 45,84% loh dibanding 2018. Dalam kondisi growth sebesar ini, volume saham yang diperdagangkan per kuartal itu rata-ratanya hanya 2 miliar ya 709.342.475 lembar saham. Jadi diambil rata-ratanya. Nah, itu sekitar hanya 50% dari total saham yang beredar di masyarakat, teman-teman. Itu total saham yang beredar di masyarakat itu sekitar 5,4 miliar lembar sekian. Berarti kan belum maksimal sebetulnya. Jadi Anda bisa menilai kan, menurut Anda kira-kira apa penyebabnya? Jadi ada 5,4 miliar lembar saham beredar di masyarakat secara bebas, tetapi per kuartalnya itu hanya masyarakat atau investor tuh seleranya cuma setengah aja dibeli. Nah, itu setengahnya gimana dong ya? Berarti ini maksudnya bagaimana? Berarti investor itu ada setengah yang tidak dibeli saham si MNCN ini. Nah, saya tidak tahu ya, kami tidak tahu kenapa, apakah kurang selera atau kurang mengerti ya, karena macam-macam penyebabnya teman-teman. Bisa karena kurang paham bisnisnya media ini bagaimana, bisa karena kurang selera, tetapi secara overall kita sudah melihat tadi dari segi laporan keuangan, valuasi semuanya bagus sebetulnya. Oke teman-teman, itu key-nya, sebetulnya bagus ya. Teman-teman, sudah sejauh ini kami menjelaskan, mudah-mudahan Anda mendapatkan banyak insight ya ketika menganalisis MNCN ini. Jangan lupa teman-teman, ini adalah opini tambahan ya buat teman-teman ketika mau menganalisis. Ini bukan dorongan atau saran untuk membeli atau menjual saham MNCN. Do your own research. Oke teman-teman, jelas ya, jadi disclaimer on. Terima kasih banyak sudah menonton video kami, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan loncengnya supaya Anda sekalian mendapatkan video yang terbaik dan terbaru dari kami. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video yang selanjutnya dan salam sukses untuk Anda sekalian.